Hai, selamat siang saudara-saudara. Welcome to my channel, Freddy Nono. Pada siang ini saya akan berbicara tentang pengantar persamaan kuadrat. Sebelum saya melanjutkan tentang penyelesaiannya, kita mencari penyelesaiannya. Oke? Jadi bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umum ya, begini modelnya. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan AX tambah BX tambah C. Jadi bentuk umum sini. Y sama dengan Fx, itu sama dengan fungsi X. Ini sama dengan A kuadrat tambah BX tambah C. Oke? Kenapa saya bilang pengantar? Karena begini. Karena ini awalnya kita harus mengerti tentang apa artinya A itu. A, B, sama C. A itu adalah, A dan B itu adalah koefisien. Juga sama-sama bilangan juga. Tapi dia namanya koefisien karena langsung ikat dengan variabel X. Sedangkan C ini adalah konstanta, bilangan biasa. Oke? Nah, sekarang arti daripada A ini. Kalau kita lihat A itu positif, artinya ada lebih dari angka 0, berarti kurvanya begini. Itu artinya A lebih besar dari 0, kurvanya terbalik ke atas, dia punya kakinya terbuka ke atas. Begitu pula kalau A ini lebih kecil dari 0, kurvanya melengkung ke bawah, ke bawah dia. Ini kita nama ujungnya ini namanya, kita akan bilang namanya titik ekstremis atau titik putar baliknya, titik putar balik atau titik ekstrim. Di sini kita akan carinya. Kalau yang kalau dia ini yang A lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0 atau misalnya 1, dia punya titik ini bukan maksimum tapi minimum karena dia terbalik ke atas. Jadi di sini titik berapa? Kita bisa cari harga X-nya berapa, Y berapa. Di titik ini dia X-nya dia balik ke atas di berapa. Jadi itu ada rumusnya. Nanti ya Om Freddy bilang. Ya. Begitu pula kalau A lebih kecil dari 0, berarti kurvanya ke bawah ya. Oke. Terus kalau A sama dengan 0, ini berarti dia A sama dengan 0 berarti dia kurva itu hanya menyentuh di satu titik, di titik X. Ini, dia akan menyentuh di sini satu titik ya. Itu kalau A sama dengan 0. Artinya X kuadrat itu tidak ada. Oke? Sudah itu lagi persamaan umum. Penyelesaian persamaan umum dari ini, persamaan umum dari Y sama dengan Fx sama dengan AX tambah BX tambah C. Ini untuk mencari, salah satu cara untuk mencari dia punya harga X1 atau X2, itu caranya ini, min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. 2A artinya 2 kali A. Kalau macam 4AC artinya 4 kali A kali C. Oke? Terus kalau kita mau mencari untuk itu X1, X2 rumus umum. Kalau kita cari untuk harga X1-nya, tadi kan X kan plus minus, sekarang kan tinggal plus. Jadi X1 sama dengan min B, kita ambil tambahnya, min B tambah akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C bagi 2 kali A atau 2A. Itu untuk X1-nya. Kalau untuk X2-nya, kita begini. X2 sama dengan min B kurang ya, bukan tambah. Sekarang yang duanya, yang tadi satu tambah. Jadi min B kali akar ini kurang akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2A. Ini untuk penyelesaian secara umum pakai rumus. Ada juga penyelesaian lain kita pakai memfaktorkan.
Nanti Om Fred ajar cara memfaktorkan gimana. Terus tadi kita sudah tahu kalau A-nya lebih besar dari 0, dia kurvanya ke atas ya. Kurvanya ke atas, bukan ke atas. Kalau dari kecil dari 0, berarti dia melengkung ke bawah. Kita cari titik ekstrimnya di atas. Kalau yang kurvanya terbalik ke atas, berarti titik minimum di mana kita cari. Jadi kalau rumus itu, untuk mencari kita mencari tahu bahwa persamaan yang ini kita tahu dia bisa diselesaikan enggak, kita kunci di sini. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita ambil dari ini, dari akar di bawah akarnya tuh. Jadi kita ini sama dengan D. Kita kalau ganti itu bisa dengan akar D gitu. Kalau D ini minus, nilainya kita setelah kalkulasi minus, itu berarti kita tidak bisa cari akarnya. Berarti dia tidak menyentuh sumbu X, tidak singgung. Berarti dia punya gambar pasti begini, tidak menyentuh di sumbu X, melayang-melayang kayak ini. Oke? Gitu. Jadi D itu kita harus tahu. Kalau D minus, itu begini berarti tidak ada pemotongan di sumbu X. Cara penyelesaian umum tadi di atas, kita mencari harga X1, X2 itu kita persamaan itu kita sama dengan 0, Y itu sama dengan 0. Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 berarti X di mana dia potong di satu titik, ada 2 titik dia terpotong karena kuadrat. Berarti ada 2, jadi X1, X2 di mana dia pada saat Y 0. Kita dapat ini X1, X2. Begitu. Tapi kita untuk mencari tahu bahwa garis itu atau gambar itu dia akan potong di garis di sumbu X atau tidak, kita lihat dari D ini, nilai D. Kalau kamu D ini kamu dapat dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Kalau dia harganya minus, berarti tidak ada harga X, tidak ada pemotongan harga X, tidak ada. Kita bisa cari mana ada akar minus kan, nggak ada. Berarti kan bilang khayal, tidak ada dia. Itu bisa gambar tapi tidak memotong sumbu X. Jadi dia seperti begini. Begitu. Itu awalnya ya. Terus yang berikutnya kita untuk cari titik ekstrimnya. Titik ekstrim. Kalau ini namanya titik ekstrim di sini. Ini titik ekstrimnya. Karena dia lengkung ke bawah, ekstrim ke bawah. Oke. Ini titik ekstrimnya. Kalau itu cari, kalau titik ekstrimnya minus karena lengkung ke atas, di sini kita cari nih titik terendahnya. Gitu. Itu adalah cara carinya adalah kalau ini kita cari X maksimum atau Y minimum. Kalau X maksimum itu artinya kita cari min B per 2A. Ya, itu kita cari di sumbu. Kita cari berarti X di min B per 2A. Sedangkan untuk titik Y maksimum itu D per min 4A. Ya, min 4A. Itu kita sudah tahu dia punya lengkungannya di mana. Di maksimum. Maksimum maksudnya di sini nih ya. Di sini nih. Begitu pula kalau kita cari untuk dia lengkungan minimum, kalau dia terbuka ke atas, sama juga rumus. Ini juga. Dia maksimum kita ini tinggal min B sama rumusnya. Sama rumusnya min B per 2A dan juga Y adalah B per min 4A. Saya kira guys begitu aja. Selamat siang, semoga sukses selalu.